Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Wulandari, nomor absen 20. Saya dari kelas IPA 4. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan ekonomi di masa pandemi ini. Ilmu ekonomi dan permasalahannya. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang terbatas dengan segala tingkah laku manusia atas kebutuhan berupa asas produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ada 1, ilmu ekonomi deskriptif. Pengertiannya, bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Ekonomi deskriptif menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya jumlah angkatan kerja. 2. Teori ekonomi. Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan kerangka konsep yang berasal dari kata-kata konkret yang disusun, diolah, serta diuji coba sehingga akhirnya membentuk asumsi yang bersifat umum. Teori ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Hadirnya pandemi, masalah ilmu ekonomi dan permasalahannya. Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia. Penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan, beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam aspek jumlah anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar Rp 695,2 triliun sekitar US 49 miliar untuk PEN. Oleh karena krisis masih berlangsung, pada bulan Februari 2021, pemerintah Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran senilai Rp 699,43 triliun sekitar US 49,3 miliar untuk melanjutkan keberlangsungan program PEN. Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi COVID-19 akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021. Meskipun demikian, ketanggapan perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Mitra Pembangunan Indonesia siap membantu dalam upaya ini. Itu dia dari saya membahas ilmu ekonomi dan permasalahannya. Maaf jika ada salah kata. Prame Santi. Om Santi 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 Om.